Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa Liberty. Petang hari ini Liberty masih berada di Kori Kamandungan, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang kebetulan baru saja hujan lebat disertai badai telah menimpa kota Solo, tanpa terkecuali Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 27 April sore. Ini kondisinya sekalipun bisa jadi ada pemadaman dari PLN, namun suasana di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini masih tampak cerah. Kali ini Liberty akan menyoal masalah ramalan dari Yosodipuro. Ternyata apa yang disampaikan Yosodipuro pada saat itu ratusan tahun yang lalu menjadi benar kenyataannya. Artinya pada saat itu Yosodipuro, Tumenggung Yosodipuro, ahli nujum, ahli peramal dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, pada saat itu menyatakan jika nantinya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat umurnya tidak akan lebih dari 200 tahun. Artinya atau kalau diistilahkan dalam bahasa Jawa, usianya sak megaring payung. Artinya seluas-luas payung dibuka, ya seluas itu juga. Artinya tidak bisa kemana-mana, hanya sebatas sak megaring payung. Ketika payung dibuka ya udah seperti itu. Artinya pada saat itu dikatakan oleh Yosodipuro, nantinya usia Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dari kepindahannya dari Keraton Kartasura Hadiningrat pada tahun 1745, nantinya keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak lebih dari tahun 1945, hanya bertahan sampai 200 tahun. Menariknya, apa yang disampaikan oleh Yosodipuro tadi benar-benar menjadi kenyataan. Begitu pindah dari Keraton Kartasura Hadiningrat pada tahun 1745 ke Desa Solo yang saat ini kami berdiri, yang pada saat ini berdiri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Desa Solo ini, ternyata benar-benar usianya tidak lebih dari 200 tahun. Dari 1745 sampai 1945, berarti pas 200 tahun. Dari kejadian-kejadian itu terbukti sak megaring payung. Artinya ada beberapa kejadian yang semakin mengikis keberadaan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini. Dari tahun kepindahannya dari Keraton Kartasura Hadiningrat 1745, tidak selang berapa lama, sekitar 10 tahun kemudian terjadi masalah. Artinya terjadi masalah penyempitan dari nagari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini. Tepat pada tahun 1755 terjadi semacam perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini yang ditandatangani Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat bersama Belanda, VOC-nya pada saat itu, dan Pangeran Mangkubumi. Akhirnya disepakatilah pada tahun itu, pada perjanjian Giyanti 1755, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat harus dikurangi wilayah kekuasaannya. Akhirnya diberikan kepada salah satu saudari dari
Sinuwun Pakubono kedua Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Pangeran Mangkubumi. Dari Pangeran Mangkubumi ini memperoleh wilayah di daerah yang sekarang dikenal Ngayogyakarta Hadiningrat. Perbatasannya dari Sungai Opak yang ada di sebelah barat Candi Prambanan itu dikuasai oleh Pangeran Mangkubumi yang akhirnya bergelar menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama. Selanjutnya dari Sungai Opak yang ada di sebelah barat dari Candi Prambanan ini, sebelah timurnya dikuasai oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tidak berapa lama lagi kembali Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mengalami penyempitan wilayah kekuasaannya. 2 tahun kemudian atau tahun 1757 akhirnya terjadi perjanjian Solotigo. Dari perjanjian Solotigo ini kembali Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dipecah, dikurangi lagi wilayah kekuasaannya dengan saudaranya lagi, yaitu Pangeran Sambernyowo yang akhirnya bergelar dengan Mangkunegara pertama. Kadipaten Mangkunegaran ini ada di sebelah utara dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang wilayahnya meliputi Kabupaten Wonogiri dan Karanganyar. Sedikit wilayah Solo Utara itu menjadi bagian dari Puro Mangkunegaran. Nah, dari sinilah apa yang menjadi semacam ramalan ya, atau semacam istilahnya pendapat ya, dari beliau Yosodipuro mulai terbukti dari dipecah dengan perjanjian Giyanti 10 tahun kemudian setelah berdiri di Kasunanan Surakarta Hadiningrat, dari 1745, 1755, 1757. Nah, akhirnya dari sini mulai terbukti jika sak megaring payung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini. Hanya saja setelah dari kejadian-kejadian tersebut, begitu Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini dipegang oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, atau pada tahun 1866 hingga 1939, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat maju pesat sekali dari berbagai sektor setelah dipegang oleh beliau Sinuwun Pakubono ke-10 dari tahun 1866 hingga 1939. Sayangnya setelah beliau wafat, sepeninggal dari kejayaan Sinuwun Pakubono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, pelan namun pasti begitu dipegang oleh Sinuwun Pakubono 11, 12, dan akhirnya menjadi kenyataan apa yang saat itu diramalkan oleh beliau Yosodipuro. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat tidak lebih dari usianya 200 tahun, sak megaring payung, seluas terbukanya payung. Nah, kenyataannya pada saat itu pas 17 Agustus 1945 negeri ini menjadi NKRI, menjadi merdeka dari kerajaan. Bahkan pada saat itu monarki atau raja pertama yang mengakui
kemerdekaan negeri Indonesia ini adalah beliau Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tepat pada saat itu tahun 1946 oleh beliau Presiden RI yang pertama Insinyur Soekarno, beliau Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat langsung diberi semacam penghargaan dari Presiden, yaitu Daerah Istimewa Surakarta. Hanya saja tidak panjang usianya masalah Daerah Istimewa Surakarta atau DIS ini. Lebih tepatnya pada tahun 1946 pula, saat itu karena adanya gegeran pemberontakan di Kasunanan Surakarta Hadiningrat, langsung pada saat itu Daerah Istimewa Surakarta pada tahun 46 atau 1946 langsung dicabut. Nah, mulai dari inilah benar-benar usia 200 tahun sudah terjawab. Sak Megaring Payung juga terjawab. Mulai tahun 1946 tersebut, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sudah tidak lagi memiliki wilayah di luar dari Kampung Baluwarti. Selanjutnya pada tahun itu pula tahun 1946 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dikenal sebagai kawasan cagar budaya yang memiliki kekuasaan atau wilayah hanya seputar dalam tembok beteng Baluwarti saja. Tidak seperti ratusan tahun silam, wilayah kekuasaannya sangat luas sekali. Nah, di sini terbukti usia Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang diramalkan oleh Yosodipuro yaitu 200 tahun sudah terbukti. Termasuk kalimat Jawanya Sak Megaring Payung juga terbukti. Artinya dari tahun 1946 wilayah kekuasaan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini tidak bisa keluar dari Kampung Baluwarti. Nah, benar-benar terbukti. Hanya saja masalah semacam peringatan-peringatan tradisional atau semacam ritual-ritual tradisional tetap sampai sekarang dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat hingga Sinuwun Pakubono ke-13 ini. Peristiwa sakral tradisional yang ada beberapa dalam satu tahun ini, termasuk misalnya grebeg poso, grebeg sekaten, suro, tinggalan jumenengan, dan masih banyak lagi. Tetap peristiwa sakral tradisional tersebut masih dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, meski wilayahnya hanya tidak seperti dulu lagi. Wilayahnya tidak lebih dari 1 Kaluran Baluwarti. Demikian liputan Liberty yang menyoal masalah usia Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dijongko atau diramal oleh Yosodipuro ternyata benar.